Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Alasan dia bisa melahap otak adalah karena lidahnya. Lidahnya juga adalah aspek paling penting dan paling kuat dari jiwa bela diri pemakan otaknya. Begitu lidahnya sakit, dia akan sangat melemah. Oleh karena itu, Chili hanya bisa menarik lidahnya untuk menggunakan keterampilan jiwa yang kuat atau menggunakan lidahnya untuk membunuh BB. Cahaya listrik emas tumbuh lebih kuat saat dia melihat lidah yang mendekat. Tatapan dingin melintas di wajah BB. Cakar naganya yang tergenggam mulai bersinar. Cahaya emas terang langsung menyatu dengan petir di antara telapak tangannya, mengubahnya menjadi bola cahaya emas listrik. Dengan tangisan kesakitan, Chili akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan dia tidak lagi berani untuk maju. Sebaliknya, ia mencoba menarik lidahnya dengan sekuat tenaga, namun pada saat ini sudah terlambat. Naga suci cahaya dari BB kini benar-benar mengekangnya. Cahaya listrik yang mengerikan langsung diperluas. Tubuh BB bergetar. Dia mencengkram erat dengan cakar naga kirinya saat dia mengendalikan bola cahaya keemasan yang menarik lidah Chili. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya. Cincin jiwa kelima BB mulai bersinar terang. Cincin jiwa hitam legam tampaknya telah berubah menjadi emas. Setelah itu, cakar naga BB mendapatkan kembali bentuk manusianya. Namun, itu benar-benar ditutupi dengan sisik emas. Bayangan naga suci cahaya agung muncul di belakangnya. Tangan kanannya langsung berubah menjadi kristal emas. Sisiknya menjadi kabur dan raungan naga yang keras mulai terdengar dari mulut BB. Telapak tangannya menabrak lidah Chili. Retak dan ledakan menggelegar terdengar. Sebelumnya, tidak ada serangan yang bisa melukai lawannya. Sekarang, dengan telapak tangan ini, pemandangan aneh muncul. Bola guntur liar telah dilepaskan dari telapak tangannya. Dengan tangisan kesakitan, lidah Chili ditutupi dengan cahaya listrik keemasan. BB menarik paksa dengan tangan kirinya dan tubuh Chili berguling ke depan tak terkendali. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut dan sisik abu-abu kebiruan di tubuhnya mulai berderak dengan cahaya listrik keemasan juga. BB menendang ke depan dan dalam sekejap mata, dia sudah di depan Chili. Dia mengeluarkan tangan dan meluncurkan 3 serangan telapak tangan ke Chili. Serangan telapak tangan mendarat di bahu dan dadanya. Chili tercengang, lidahnya tetap lurus kaku dan seluruh tubuhnya menggigil ketika serangan telapak tangan keempat BB mengenai dadanya. Seluruh tubuhnya sudah diselimuti oleh petir listrik emas setebal lengan. Semua sisik di tubuhnya kini terbuka. Di podium utama, tutor kekaisaran yang misterius yang duduk di sebelah Bupati Pangeran Mahkota Sutianran mengangkat tangan kanannya dan menabrak sandaran lengan kursinya. Tidak ada satu suara pun terdengar, tetapi sandaran tangan kursi itu tiba-tiba lenyap. Penghancur iblis Kaisar Naga, Dewa Naga Dolomuan, sebenarnya diturunkan. Penghancur iblis Kaisar Naga. Bagi Sutianran, ini adalah nama yang sangat asing, namun itu cukup mengejutkan dan membuat marah tutor kekaisaran. Jelas, itu adalah keterampilan jiwa yang cukup kuat. Setelah 4 pukulan telapak tangan, BB tidak melanjutkan serangannya, tetapi malah mundur. Dia mengangkat tangannya dan cahaya keemasan di sekitarnya memudar. Dia menarik jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya. Zengzan terpana meski BB telah mendaratkan 4 pukulan langsung ke lawannya. Lawannya seharusnya bisa menahan keempat serangan itu dengan kecakapan pertahanannya. Meski 4 serangan telapak tangan ini tampak menakutkan,
Dia tidak bisa kalah begitu saja. Lagi pula dia adalah seorang masroh jahat. Namun, tindakan BB membuktikan bahwa pertandingan ini benar-benar berakhir. Itu karena dia sudah mengeluarkan botol susu dan diam-diam mengisi kekuatan jiwanya. Matanya terpejam saat dia berdiri di tengah arena. Di antara penonton, sesosok tinggi yang berdiri diam-diam di dekat arena perlahan berkata, "Wah, sempurna." Hah, sempurna? Di sebelahnya, seorang wanita muda yang sangat cantik bertanya dengan heran, "Altian, di mana matamu? Apakah ini benar-benar sempurna?" Itu benar, sosok Jangkung adalah masroh yang paling kuat di antara generasi muda di sekte tubuh. Itu adalah Long Altian. Wanita di sebelahnya secara alami adalah Putri Wena. Long Altian mengangguk dengan ekspresi gelap. Tidak ada salahnya kalah dari sekte Tang. BB menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Keterampilan jiwa kelimanya benar-benar sangatlah kuat. Wena bingung. Sepertinya tidak begitu kuat dalam pandanganku. Long Altian memandangnya dari sudut matanya, menghela nafas dan berkata, "Hah, itu karena kamu belum di level itu. Karenanya kamu berpikir itu biasa. Baru saja kekuatan spiritual, kekuatan jiwa, keterampilan jiwa, dan strateginya semuanya digabungkan menjadi satu dengan sempurna. Itulah mengapa serangan sempurna terbentuk. Meski itu tampaknya hanya 4 serangan telapak tangan. Masing-masing telapak tangannya mengguncangku sampai ke inti. Hari itu, ketika kita berkompetisi, jika dia menggunakan serangan ini, bahkan aku tidak akan berharap untuk menang. Aku harus menggunakan wujud roh pelindungku untuk menang. Dan meskipun demikian, aku akan terluka parah. Selain itu, aku masih tidak tahu apa keterampilan jiwa keenamnya. Shrek memang sesuai dengan reputasinya. Tujuh musuh Shrek telah menyembunyikan kekuatan mereka dengan sangat baik. BB bahkan lebih menakutkan daripada Susan Si. Ekspresi terkejut muncul di wajah Wena. Dia sepenuhnya mempercayai Long Altian dan dia juga tahu bahwa dia sangat bangga, bahkan ketika dia sangat menghormati BB. Wena terkekeh pahit dan berkata, "Aku merasa bahwa kita telah meremehkan sekte Tang. Sebelum kita meninggalkan kota cahaya, kita harus menemukan kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan mereka." Long Altian mengangguk dan mendengus setuju. Di arena, Jili gemetar hebat, bergoyang-goyang seolah-olah dia mabuk. Akhirnya, kakinya menjadi lunak saat dia berlutut. Setelah itu, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Sisik-sisik di tubuhnya mulai terurai, sepotong demi sepotong. Sinar cahaya keemasan mulai merembes keluar dari tubuhnya. Perlahan-lahan, cahaya keemasan membeku dan kemudian mulai menyebar ke segala arah. Bau tak sedap dari tubuhnya memudar dan digantikan oleh aroma yang jelas dari sesuatu yang baru saja dimandikan oleh sinar matahari yang kuat. Ledakan bergema. Tubuh Jili meledak menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Anehnya, tidak ada darah yang menyembur keluar dari tubuhnya dan tidak ada daging yang terbang darinya. Tubuhnya meledak terbuka dan kemudian berubah menjadi abu di bawah cahaya keemasan. Cahaya keemasan intens, tetapi tempatnya dan kemudian berubah menjadi versi miniatur naga suci emas. Itu berlangsung hanya beberapa detik sebelum menghilang. Penonton terpana terdiam oleh adegan ini. Adegan ini terlalu mengejutkan. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Keterampilan jiwa apa ini? Kenapa bisa sekuat ini? Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Pada awalnya BB tampaknya dirugikan. Masroh jahat Jili tidak dapat diprediksi dan kuat. Secara khusus, lidahnya dan pertahanannya yang kuat tampaknya telah memaksa BB mundur. Namun, akhir dari pertempuran ini datang begitu cepat. Keempat ledakan gemuruh tampaknya mampu meledakkan hati semua orang. Seorang masroh jahat tingkat kaisar jiwa mati dalam pertempuran dengan begitu saja di ruang tunggu sekte Tang. Yu Hao duduk di sana sambil menatap BB dengan bodoh. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini
Ini adalah penghancur iblis Kaisar Naga milik guru. Kakak laki-laki mampu menggunakan keterampilan jiwa ini. Tidak heran, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa kelimanya sebelumnya. Ini sebenarnya adalah penghancur iblis Kaisar Naga. Dengan keturunan berdaulat sebagai fondasinya, dan dengan jiwa bela diri naga suci emas sebagai sumbernya, ia mampu menghancurkan segalanya. Selain itu akan berkembang seiring kultivasinya meningkat. Ini adalah perwakilan keterampilan jiwa yang kuat dari Feng Hao Dolo sejati, atau bahkan Dolo transcendent, atau mungkin itu bahkan dari seorang limit Dolo. Meskipun Yu Hao adalah murid langsung dari penatua Mu'en, dia hanya mewarisi keturunan berdaulat, banyak pengalaman Dewa Naga Dolo dan penelitiannya tentang jiwa-jiwa bela diri. Bagaimanapun jiwa bela dirinya tidak seperti milik gurunya. Tidak ada cara baginya untuk meniru kekuatan gurunya. Namun BB bisa melakukannya. BB mampu mengembangkan jiwa bela diri Blue Line Internet Dragon menjadi naga suci cahaya. Kemampuan Mu'en yang baru diteliti memanfaatkan kekuatan naga suci cahaya sebagai cetak biru, dan BB bisa meniru itu. Sebagai keturunan Mu'en, BB telah berlatih bersamanya sejak ia masih kecil. BB mengikuti jejak dan jalan Mu'en dan mewarisi esensi Dewa Naga Dolo. Apakah gadis naga emas, Wang Qianmas roh paling kuat dengan jiwa bela diri naga di turnamen ini? Pikiran ini tiba-tiba ada di benak setiap orang yang menyaksikan pertandingan. Setelah adegan aneh dan mencengangkan ini, suara Doulo Zhengzhan bergema. Sekte Tang melawan Sekte Roh Suci. Babak penyisian individu, Sekte Tang menang. Jili, anggota Sekte Roh Suci, mati. Di zona istirahat, harimau kalajengking Doulo Zhangpeng yang duduk di belakang Sekte Roh Suci berdiri dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia mengucapkan sesuatu kepada orang-orang di zona tunggu. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Di zona tunggu, Tang Ya yang berdiri di depan menoleh untuk melihat harimau kalajengking Doulo. Kemudian dia mengangguk ke arahnya. Yu Hao mengamati mereka berdua. Pandangannya juga jatuh pada wanita yang dikenalnya di sebelahnya. Apakah dia saudara perempuanku? Tidak peduli apa, aku harus mencari kebenaran setelah turnamen ini berakhir. BB berdiri di arena. Dia terus menyerap kekuatan jiwa dari botol susu. Dia tidak terganggu sama sekali oleh apa yang terjadi di sekitarnya. Di sisi Sekte Roh Suci, di bawah isyarat Tang Ya, anggota tim lain melompat ke arena. Doulo Zhengzhan berseru, sebutkan nama kalian. Sekte Tang, BB. Sekte Roh Suci, Wang Xiaoli. Suara Wang Xiaoli serak dan dingin, tampaknya gemas sedikit di udara. Itu sangat berbeda dari orang normal. Ketika dia melihat Wang Xiaoli berjalan ke arena, perubahan terjadi di mata Yu Hao. Bibirnya bergetar ketika dia mengatakan sesuatu kepada BB di arena. Baru saat itulah BB membuka matanya lagi. Dia menaruh botol susunya. Kedua peserta mundur dan bersiap untuk pertandingan. Doulo Zhengzhan berseru. BB perlahan-lahan berjalan ke ujung arena. Wang Xiaoli dari Sekte Roh Suci melakukan hal yang sama saat dia berjalan dengan kaku. Gerakannya yang kaku dan lambat membuatnya tampak keriput. Setelah babak ini dimulai, tidak banyak orang berpikir bahwa Sekte Tang memiliki kesempatan, namun pola pikir mereka sekarang mulai berubah. BB mampu membuktikan melalui tindakannya bahwa para masroh jahat masih bisa dibunuh oleh masroh biasa dari tingkat yang sama. Sekarang, setelah Sekte Tang telah membunuh salah satu lawan mereka, mereka telah memperoleh keuntungan baik di babak penyisian individu dan babak tim. Namun, ini bukan keunggulan absolut. Babak kedua sama pentingnya. Penghalang pelindung diaktifkan. Doulo yang tidak dapat dipecahkan berdiri di tengah-tengah arena ketika dia melihat ke BB yang telah berjalan ke tepi arena dan mengenakan sedikit senyum elegan di wajahnya. Sebagai wasit, di matanya Sekte Roh Suci bukan satu-satunya sekte misterius lagi. Meski dia telah mewasiti,
banyak pertandingan dari Sekte Tang. Mereka sekarang tampaknya diselimuti tabir misteri lain. Sekte Tang mampu menyembunyikan kemampuan mereka dengan sangat baik. Zheng Zan tidak hanya bisa merasakan kesempurnaan yang Long Aotian rasakan dan telah deteksi, bahkan Zheng Zan juga bisa merasakan esensinya. Serangannya mampu mempengaruhi kekuatan jiwa internal Jili dan menyebabkannya meledak. Langkah ini bukan keterampilan jiwa biasa. Pertandingan dimulai. Meski pikiran muncul di benaknya tanpa henti, itu tidak mempengaruhi cara Zheng Zan menjadi wasit dalam pertempuran ini. BB tiba-tiba bergerak maju dengan cepat. Satu-satunya alasan dia maju dengan ganas adalah karena Yu Hao mengatakan satu kalimat kepada BB. Lawanmu berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Paksa dia ke pertempuran jarak dekat. Dampak deteksi spiritual Yu Hao tidak tertandingi pada saat ini. Di sisi lain, Wang Shaoli berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya yang ramping dan 6 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Pada saat ini, cakar putih bertulang menjangkau dari lengan kanannya menunjuk ke arah BB. Cincin jiwa pertama Wang Shaoli mulai bersinar. Adegan aneh muncul sekali lagi. Sekelompok cakar bertulang putih tiba-tiba muncul dari tanah logam area, mencoba meraih kaki BB. Dua dari mereka menemukannya dan memegangnya dengan cepat. Meskipun saat itu siang hari langit sudah mendung, ditambah dengan tumpukan tulang cakar yang muncul di tanah, semua orang terkejut. Suara rendah bergemuruh dari jubah Wang Shaoli. 5 tulang ruas berputar di cakarnya yang terentang. Cincin jiwa kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam mulai bersinar dengan cahaya misterius. Cincin jiwanya berkelebat secara berurutan. Cahaya dari cincin jiwanya menyala seperti gelombang yang bergolak di laut. Tidak ada yang tahu keterampilan jiwa apa yang digunakan Wang Shaoli. Dengan kakinya yang terperangkap, serangan BB secara alami terhenti. Gelombang besar listrik muncul dari kakinya. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, petir yang kuat. Dengan kontrol BB atas keterampilan jiwa keduanya, seketika cakar yang menyambar kakinya berubah menjadi debu. Petir adalah hasil dari ki alami dari surga dan bumi, dan karenanya itu dapat menekan kekuatan semua makhluk jahat. Sebelumnya, keterampilan jiwa kelima yang BB telah gunakan disebut penghancur iblis Kaisar Naga dari Penatuamu. Karena ki alami dan kekuatan cahaya mampu membentuk kekuatan luar biasa yang bisa menghentikan semua hal yang jahat. Oleh karena itu, ia mampu menekan semua jenis masroh jahat. Inilah sebabnya mengapa guru kekaisaran yang misterius bisa gelisah ketika dia melihatnya. Namun, penundaan singkatnya memungkinkan lawannya untuk menyelesaikan keterampilan jiwanya. Wang Shaoli melesat maju ke arah BB dan bola misterius cahaya biru emas menyinari tulang cakarnya. Seketika, lingkaran cahaya putih pucat muncul di bawah kaki BB. BB merasakan energi dingin yang kuat dan mengerikan menyerang. Lalu semua yang ada di sekelilingnya menjadi putih. Keterampilan jiwa kedua, embun beku yang jahat, dirilis. Kekuatan pembekuan Wang Shaoli berbeda dari es pamungkas Yu Hao. Serangannya bukan tipe es murni, sebaliknya itu disempurnakan dari kekuatan roh jahat pendendam. Itu sangat dipenuhi dendam dari para roh. Selama dia mampu merusak jiwa bela diri BB dan mencegahnya menggunakan kekuatan cahayanya, dia akan mendapatkan keuntungan. Saat dia menggunakan embun beku yang jahat, Wang Shaoli mengambil langkah ke depan dan mengangkat tangan kanannya tinggi ke udara. Saat tangan kanannya terangkat, lengan bajunya turun hingga ke bahu, mengungkapkan lengan kanannya yang tidak lain adalah hanya tulang putih. Mungkinkah ini berarti bahwa Wang Shaoli di balik jubah hitamnya hanyalah sebuah kerangka? Sifat menakutkan dan misterius
dari Mas Roh jahat membuat rambut semua orang berdiri dan darah mereka menjadi dingin. Dia telah belajar dari kesalahan Jili karena ceroboh dan meremehkan lawannya. Kali ini Wang Sholi memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan. Cahaya hitam keunguan di tangan kanan Wang Sholi menjadi sangat menarik. Ratapan roh pendendam bisa terdengar di mana-mana. Bahkan wajah Doulo Zengzan menjadi gelap. Secara alami, dia tidak takut dengan serangan Wang Sholi, namun dia bisa dengan jelas merasakan bahwa sifat serangan Wang Sholi diekstraksi dari ratusan nyawa. Orang ini adalah sebenar-benarnya Algojo sejati. Meski Zengzan datang dari Kekaisaran Ryu dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga kekaisaran, ia tidak menyukai Mas Roh jahat. Dalam hatinya, dia memutuskan bahwa jika BB dari Sekte Tang membunuh orang ini, dia pasti tidak akan campur tangan. Jeritan terdengar, lengan kanan Wang Sholi tiba-tiba turun. Seketika, cambuk hitam keunguan panjang berayun dari tangan kanannya. Cambuk itu melesat langsung ke arah BB. Ini adalah keterampilan jiwa kelimanya yang kuat, cambuk kematian. Setelah seseorang diserang oleh cambuk kematian, ia akan dimakan oleh aura kematian. Pada saat yang sama, dia akan diserang dengan ganas oleh roh-roh pendendam sampai target menjadi roh pendendam juga. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.